A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haqqa adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haqqa zahqal batil innal batila kana zahuqa. Ya Ghafur Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah. Kembali kita dipertemukan Allah di channel iDream TV dalam program zikir, amalan dan doa ya, di mana insyaallah kita akan coba menambah hasanah pengetahuan kita tentang doa-doa ya, dengan zikir-zikir, amalan-amalan yang diajarkan di dalam Al-Quran ya, di dalam sunnah dan juga apa yang diajarkan oleh para ulama kita ya, dengan harapan semoga ya, ini semakin menambah kebaikan kita ya, di dalam menjalani kehidupan, karena doa itu adalah bagian dari simpul ibadah ya. Banyak sekali ibadah-ibadah di dalam agama kita yang disimpul ya, diikat dengan doa ya. Puasa kita berdoa ya, banyakin doa. Sholat, apalagi isi sholat itu doa itu ya. Kemudian sedekah kita juga disarankan berdoa ya. Kemudian apalagi haji ya, haji itu paling banyak kita berdoa kepada Allah. Di dalam banyak hal ya, memang hasanah pengetahuan kita tentang doa ini harus diperbanyak, sehingga ya pada momen-momen ya dalam menjalankan ibadah kita tidak salah ya di dalam meminta kepada Allah. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi, para rasul ya. Wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surga, dan dipertemukan dengan Rasulullah SAW. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat hadirin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini saya akan mengangkat satu doa yang diajarkan Allah di dalam Al-Quran, di mana doa ini adalah isinya ya, berlindung atau memohon perlindungan kepada Allah dari bisikan dan kehadiran syaitan. Nah, jadi kita minta kepada Allah agar kita dijaga, dijauhkan, dilindungi dari bisikan. Bahkan lebih dari itu, kita minta dilindungi Allah dari kehadiran. Kalau bisa hadir juga jangan datang tuh ya Allah ya. Setan itu ke dalam kehidupan kita. Hal ini, doa ini ya disebutkan Allah di dalam surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun ini surah yang ke-23 ya di dalam mushaf. Ayat yang ke-97 dan ayat yang ke-98 ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa ini memang Allah perintahkan, Allah ajarkan kepada Rasulullah untuk dibaca. Jadi Rasul aja ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja diperintahkan Allah membaca doa ini. Ya, doa yang isinya berlindung dari bisikan setan dan kehadirannya. Nah, apalagi kita gitu kan, ya, yang bukan Rasul ya, bukan juga sahabat Nabi, maka harus kuat lagi ya, kita mengamalkan doa ini ya. Jadi satu sisi ini adalah perintah Allah, di sisi lain kita perlu gitu ya. Karena kalau sampai kita dikuasai oleh bisikan setan, kemudian kita dalam banyak hal ya, aktivitas kita dihadiri oleh setan, susah ya. Susah untuk kemudian kita bisa merealisasikan kebaikan ya, karena iblis itu kan seruannya kepada kejahatan ya. Setan itu menyeru kepada keburukan. Makanya Allah tegaskan wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kalian ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Maka ya dari situ kita minta kepada Allah, jangan sampai kemudian setan ini ya, yang disebutkan minal jinnati wan nas ya, ada kalanya dia datang dalam bentuk jin ya,
Ini yang kadang-kadang merepotkan juga ya. Ya, datang di rumah, hadir di rumah kita ya, kadang-kadang dia usil begitu ya, anak kita lah diganggu ya, kadang-kadang orang tua kita ya, atau kita sendiri ya diganggu. Ini kita minta kepada Allah jangan sampai terjadi ya, dia hadir ya, di rumah kita, atau dalam bentuk manusia ya, tetangga datang tahu-tahu bikin majelis ghibah sama aja itu ya, setan juga itu ya. Karena ghibah kan dosa. Ya, kita lagi anteng-anteng duduk depan rumah ya, ngeliatin orang lewat, datang tetangga, assalamualaikum Pok, bagus pakai salam ya. Begitu duduk, Pok tahu nggak si Anu gini-gini, wah akhirnya kita serius dengerin, wah ditimpalin, ujung-ujungnya jadi ghibah. Nah, itu kan juga setan tuh ya. Nah kita minta juga nih supaya ya setan-setan dalam bentuk jin, dalam bentuk manusia ya, bisa jadi mungkin tetangga kita, bisa jadi mungkin teman kita ya, karena ada tuh ya, lagi anteng-anteng kita di rumah ya ngerjain tugas ya, di WA teman kita, bro kumpul yuk, nah, ini ada permainan baru, itu ternyata maksiat. Kita datang ikut akhirnya, tadinya nggak mau nyoba, nggak mau terlibat, nyoba-nyoba ketagihan. Nah ini sering terjadi ya, yang terjerumus ke dalam judi online ya, terjerumus ke dalam narkoba, perzinahan. Kadang-kadang itu karena pengaruh setan dari jenis manusia ini ya, yang topengnya adalah sahabat ya, bestie kita gitu ya. Rupanya dia nggak mau celaka sendiri ya, dia juga mau ajak kita supaya celaka. Itu kan tabiat setan itu ya. Nah, ini kita minta jangan sampai kita dipertemukan atau ya, merasakan kehadiran mereka dalam kehidupan kita ya. Jadi Rasulullah saja ya diajarkan doa ini ya. Di dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-97 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qur rabbi a'udzubika min hamazati syayatin. Ya, dimaknai atau diartikan di dalam terjemahannya, dan katakanlah wahai Muhammad. Jadi memang perintah ini dulu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qul, katakanlah wahai Muhammad, rabbi a'udzubika min hamazati syayatin. Ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu ya, dari min hamazati syayatin ya, dari bisikan ya, bisikan-bisikan setan ya. Baik dari jenis manusia dan jenis jin ya. Kalau jin kadang-kadang ada orang yang merasa ya, ada bisikan sampai dia merasa bingung ya, seolah-olah itu menjadi nyata dan dilakukan ya. Cekek bunuh ya, tusuk ada yang begitu tuh ya. Sehingga udah nggak tahan akhirnya diambil. Wah itu banyak kasus kejadian ya, baru sekarang ini. Ini kita minta jangan sampai terjadi. Loncat. Wah, lagi jalan di pinggir jembatan suruh loncat coba. Ada yang begitu, ada. Nah itu kita minta nih bagi yang suka merasa begitu, suka dengar bisikan ya, dan sangat mengganggu, berdoalah kepada Allah dengan doa ini. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin. Mintalah kepada Allah, zat yang maha berkuasa, yang maha memiliki segala-galanya. Tentu mudah bagi Allah menjauhkan kita dari bisikan itu. Ya, karena kurang doa ini ya, sehingga kita kemudian mudah sekali dipengaruhi bisikan-bisikan yang jahat ya. Dibaca doa ini ya, Rasulullah itu perintahkan ya, wahai Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan ya. Min hamazati syayatin ya, aku berlindung dari bisikan setan. Kemudian wa'udzubika rabbi, dan aku juga berlindung kepada Engkau ya Allah, wa'udzubika rabbi ayyahdurun ya, dan juga aku berlindung kepadamu ya Allah dari kehadiran kehadiran mereka ya dalam segala aktivitasku ya. Jadi dua ayat ini digabung, rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun ya. Ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan setan, dan aku berlindung pula kepada Engkau ya Tuhanku agar mereka tidak mendekati aku dalam segala aktivitasku. Nah, ya. Jadi kita tahu ya, iblis ya dengan sekutunya setan ini ya, tekadnya jelas ya dari awal ketika mereka sudah dimurkai Allah ya, mereka sudah bertekad akan menjerumuskan kita ke dalam kesesatan ya, dengan mana bahwa ya akan menjadi teman dia di dalam nerakanya Allah. Nah, targetnya itu ya, dia mau buat teman sebanyak-banyaknya di neraka biar dia nggak sendirian ya, yang ngerasain panasnya neraka gitu kan, siksa neraka. Tapi juga
ya, ada manusia ya yang menemaninya. Ini nauzubillah, jangan sampai kita masuk ke dalam kelompok itu. Maka dia akan datang kepada manusia, ya kalau dalam penjelasan ayatnya, dari segala arah, ya, dari kiri dan kanan, depan belakang, atas bawah, ya, dalam rupa macam-macam, ya. Ya, kadang dia hadir sebagai anak kita, hadir sebagai istri kita, suami kita, hadir sebagai orang tua kita, hadir sebagai bestie kita gitu ya, hadir sebagai atasan atau bawahan kita. Padahal sesungguhnya itu yang datang setan begitu kan. Maka kemudian kita minta kepada Allah agar kemudian ya kita dijauhkan ya dari bisikan setan dan juga kehadirannya. Ya. Bisikannya kita minta Allah jauhkan ya dari kita, dan kalau bisa ya Allah ya kita minta juga ya kehadirannya dalam aktivitas kita juga dijauhkan. Ya. Sehingga apa? Ya harapannya ya hidup kita bisa menjadi lebih terarah dan lebih tenang. Berapa banyak orang gelisah ya menjalani kehidupannya karena bisikan-bisikan itu tadi. Berapa banyak orang gelisah karena apa? Merasakan ya, bahwa apa yang dilakukannya ya, ujung-ujungnya jadi jelek ya, karena apa? Ternyata setan di situ ya. Jangan sampai ya, makanya kan ada doa ya yang diajarkan ketika misalnya mau bercampur ya dengan istri. Allahumma inni a'udzubika, aduh saya lupa doanya itu ya, karena jarang nih. Doanya itu kan ya, diminta agar dijauhkan dari gangguan godaan setan kan. Allahumma jannibi syaitan wa jannibi syaitan kan begitu ya. Ya, kita minta agar setan tidak datang dalam acara kita bersama dengan pasangan kita gitu ya. Supaya apa? Supaya anak yang nanti Allah titipkan dari istri di rahim istri kita adalah anak yang baik ya. Yang tidak ada campur tangan setan di dalamnya. Ini kadang-kadang zaman sekarang ini kan ya hubungan seksual itu kan ya walaupun sudah mentang-mentang merasa sudah sah suami istri ya asal-asalan aja gitu kan. Enggak lihat tempat, enggak lihat situasi, enggak lihat kondisi gitu ya. Di mana aja jadi ya ini bahaya itu kan. Ya, khawatirnya apa ya ketika kita melakukan aktivitas itu setan hadir datang. Maka benih-benih ya, yang kemudian akan menjadi keturunan itu adalah benih-benih yang sudah ya, kena sentuhan ya setan. Ya, ini kita tidak mau. Ya, oleh karena itu penting ya bagi kita untuk kemudian memastikan ya doa ini kita baca dalam rutinitas kita. Bahkan Rasulullah SAW ya diperintahkan Allah ya, supaya berlindung dari bisikan setan, godaan-godaannya gitu kan. Ya, karena memang setan ini ya sangat mudah bagi dia menjerumuskan manusia ke dalam kehinaan, kesalahan, kejahatan. Karena dia bersembunyi di balik hawa nafsu kita ya, seolah-olah itu kita yang ingin, padahal sebetulnya keinginan itu datangnya dari setan ya, dengan niat tujuan untuk menipu ya manusia agar tersesat ya dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu kemudian ya ada satu doa juga tuh ya yang diajarkan Rasulullah ketika mau tidur ya, ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Abu Daud ya. Dan juga Imam At-Tirmizi ya, dari Amr bin Shu'aib ya, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata Rasulullah mengajarkan kepada kami beberapa doa pada waktu mau tidur ya. Doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi a'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syaitin wa ayyahdurun. Nah, ini doa ini sebetulnya masuk ya dalam doa yang dibaca ketika tidur. Jadi at least ya sahabat Edream ketika kita mau tidur ya, ingatkan ya selain baca doa bismika Allahumma ahya wa bismika amut ya, tambahkan doanya Rabbi a'udzubika min hamazati syaitin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun ya. Kadang-kadang didatang lewat mimpi ya, kita gelisah ya, gundah gulana gara-gara mimpi, maka kita minta kepada Allah agar dijauhkan ya.
Dan ketika kita tidur juga jangan sampai diganggu, ya, banyak deh kasus-kasus lagi tidur diganggu setan gitu kan. Kalau bahasa apa namanya Betawinya ketindihan ya, kadang-kadang orang Sunda nyebutnya rep-rep ya, rep-repan ya. Apa namanya itu ya. Itu kadang-kadang suka terjadi gitu kan. Nah, kita minta kepada Allah ya, agar kita dijauhi dari itu. Maka doa setelah baca doa mau tidur tadi ya, tambahkan dengan doa ini, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Insyaallah waktu-waktu yang kita lalui dalam kehidupan kita akan dijaga Allah, dilindungi Allah ya dari bisikan-bisikan dan kehadiran syaitan ya, sehingga kemudian harapannya ya dari hari ke hari jalan kita kepada Allah semakin dekat ya, semakin mendekati kepada Allah ya, bukan malah semakin menjauhi Allah Subhanahu wa taala. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah semata-mata lahir dari kealfan dan kegelapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.